Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengajar Bapak Fadil Hamdani, STMT. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita mengenal anggota kelompok 5. Yaitu ada Rijal Muhammad Wahyudi, Yogi Aprio, Nur Afni Latifatul Muklisa, Bella Amalia, dan Fahri Nugraha. Dengan topik yang akan dibawakan yaitu data transmission karakteristik, klasifikasi database, entity dan entity relationship, pengertian network, dan model database. Untuk topik pertama, data transmission karakteristik akan dibawakan oleh Rijal Muhammad Wahyudi. Kepada Rijal Muhammad Wahyudi, saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu data transmission karakteristik atau biasa disebut juga dengan karakteristik transmisi data, yaitu data yang ditransmisikan melalui jaringan memiliki karakteristik khusus dan dapat melakukan perjalanan melalui jaringan dan bekerja dengan berbagai cara. Karakteristik yang terkait dengan transmisi ini mencakup 4 macam, yaitu bandwidth, sinyal analog dan sinyal digital, jenis dan waktu transmisi, serta metode pengiriman. Untuk yang pertama, yaitu bandwidth. Bandwidth mengacu pada jumlah data yang dapat ditransfer, seperti melalui bus atau melalui jenis media jaringan tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan throughput adalah jumlah data yang benar-benar ditransfer dalam kondisi kehidupan nyata. Teks data membutuhkan bandwidth paling sedikit, data video paling membutuhkan. Sama halnya dengan selang pemadam kebakaran, yang memungkinkan lebih banyak air ketika melewati per unit waktu daripada selang air yang ada di taman, yaitu yang lebih sempit untuk memungkinkan air bisa lewat. Bandwidth biasa diukur dalam jumlah bit per detik atau bps, ribuan bit per detik atau kbps, jutaan bit per detik atau mbps, dan miliar bit per detik atau gbps. Kemudian yang kedua yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Data dapat dipresentasikan sebagai sinyal analog ataupun sinyal digital. Data suara dan musik di dalamnya berbentuk alami, misalnya adalah analog, dan data yang disimpan di komputer adalah data digital. Media kerja mengirim data menggunakan sinyal digital, di mana data diwakili oleh hanya dua status discrete, 0 sekon dan 1 sekon. Sinyal analog, seperti yang digunakan oleh sistem telepon konvensional, mewakili data dengan gelombang kontinu. Data yang akan ditransfer dipancarkan melalui media jaringan, harus sesuai dengan jenis sinyal, baik itu analog maupun digital, dengan media yang mendukung. Jika tidak, maka harus dikonversi sebelum datanya ditransfer. Misalnya, data analog yang akan dikirim menggunakan sinyal digital, seperti musik yang disiarkan oleh stasiun radio digital. Terlebih dahulu, ia harus diubah ke dalam bentuk digital, dan data digital yang akan mengirim menggunakan sinyal analog seperti data komputer yang dikirim melalui jaringan telepon analog konvensional harus diubah menjadi bentuk analog sebelum dapat ditransmisikan. Konversi data antara bentuk analog maupun digital dilakukan dengan perangkat keras jaringan. Kemudian, jenis dan waktu transmisi. Media jaringan juga dapat menggunakan transmisi seri ataupun paralel. Dengan transmisi seri, data dikirim 1 bit pada satu waktu, satu demi satu sepanjang jalur tunggal. Ketika transmisi paralel digunakan, sekelompok bit dikirim pada waktu yang sama, dan setiap bit mengambil jalur yang terpisah. Sementara, pada transmisi paralel sering digunakan dalam komponen komputer, seperti bus, dan digunakan untuk beberapa aplikasi jaringan nirkabel. Media jaringan biasanya menggunakan transmisi secara seri. 3 cara pewaktuan transmisi secara seri adalah dengan menggunakan sinkronus transmisi, asinkronus transmisi, dan isokronus transmisi. Meskipun ketiga metode ini mengirim data sedikit demi sedikit, metode bervariasi sehubungan dengan bagaimana bit diatur untuk ditransfer. Dan yang terakhir adalah metode pengiriman. Ketika data perlu melakukan perjalanan melintasi jaringan besar seperti WAN, biasanya salah satu dari 3 metode yang digunakan. Dengan sirkuit switching, jalur khusus melalui jaringan adalah dibuat antara pengirim dan penerima, dan semua data mengikuti jalur itu dari pengirim ke penerima.
Setelah koneksi dibuat, jalur atau sirkuit fisik didedikasikan untuk koneksi tersebut dan tidak dapat digunakan oleh perangkat lain sampai transmisi selesai. Contohnya adalah sistem telepon konvensional. Teknik yang digunakan pun yang dikirim melalui internet adalah paket switching. Dengan saklar paket, pesan dipisahkan menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Paket berisi informasi tentang pengirim dan penerima, data aktual yang dikirim, dan informasi tentang cara merakit paket untuk mengkonstruksi pesan asli. Perjalanan paket sepanjang jaringan terpisah berdasarkan tujuan akhir, lalu lintasnya, dan kondisi jaringan lainnya. Kapan paket mencapai tujuan mereka, mereka disusun kembali dalam urutan yang benar. Alternatif lainnya yaitu TIF atau yaitu merupakan penyiaran di mana data dikirim atau biasanya dalam bentuk paket ke semua simpul di jaringan dan diambil hanya oleh penerima yang dituju. Penyiaran ini digunakan terutama dengan LAN. Untuk materi kedua tentang klasifikasi database akan dibawakan oleh saya sendiri. Klasifikasi database. Sebuah sistem database dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, seperti jumlah pengguna yang didukung, jumlah tingkatan yang dimiliki, lokasi database tersebut, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, maka simak pembahasan di bawah ini. Sistem database dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu single user and multi-user database system, client server and entire database system, centralized and distributed database system, disk-based and in-memory database system. Yang pertama, single user dan multi-user database system. 1. Single user database system. Single user database system adalah sebuah manajemen database yang terjadi pada satu waktu dan hanya satu pengguna yang dapat mengakses basis data. Oleh karena itu, pengguna dapat menggunakan semua sumber daya yang ada, tidak terbatas oleh waktu. Sistem ini digunakan untuk penggunaan pribadi, seperti penggunaan komputer pribadi atau personal komputer. Pada jenis database manajemen sistem ini, baik lapisan fisik maupun lapisan aplikasi dapat digunakan oleh pengguna. Yang kedua, multi-user database system adalah database manajemen sistem yang mendukung 2 atau lebih pengguna untuk mengakses basis data secara bersamaan. Sistem multi-user berisi semua komputer mini dan komputer mainframe. Di komputer mainframe, database mungkin ada di satu komputer dan di komputer lain. Database dapat didistribusikan di beberapa komputer. Beberapa pengguna dapat memperbarui data saat bekerja secara bersamaan. Contohnya adalah database bank, agen asuransi, bursa efek, supermarket, dan lain-lain. Yang kedua, client server dan entire database system. Ada yang pertama, client server database system. Database client server merupakan teknologi terbaru dalam pengembangan aplikasi berbasis data dan biasa disebut database SQL. Client server dapat didefinisikan sebagai aplikasi manajemen database terpusat yang dikelola dan dikendalikan oleh satu komputer yang disebut server. Dalam hal ini, fungsi server adalah melayani permintaan dari komputer lain yang biasanya disebut workstation atau client. Klien mengirimkan permintaan ke server dengan mengirimkan perintah yang sangat kecil dan kemudian server menjalankan perintah tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Keuntungan dari client server database system adalah lebih banyak pemrosesan dilakukan di sisi server daripada di sisi klien dan transmisi data terjadi lebih cepat karena hanya data yang perlu dikirimkan yang memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi. Kedua, entire database system. Bentuk entire yang paling umum adalah aplikasi 3 tier. Biasanya berisi perangkat lunak yang disebut sebagai middleware. Middleware adalah program yang digunakan dengan database dan program yang diperlukan untuk menghubungkan komponen klien dan server dari sistem database.
Keuntungan dari arsitektur Entir adalah memungkinkan kode program digunakan untuk mengakses database untuk dipisahkan dari database, dan kode dapat dibagi menjadi sejumlah komponen logis. Program yang terdapat di setiap tier atau tingkatan sistem database dapat ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda dari bahasa pemrograman yang digunakan di tingkatan lain. Tingkat juga dapat menggunakan platform yang berbeda dan dapat diubah atau dipindahkan tanpa mempengaruhi tingkatan lainnya. Akibatnya, sistem database Entir memberikan banyak fleksibilitas dan skalabilitas dalam mengedit sebuah database. Yang ketiga, Centralized and Distributed Database System. Centralized Database System atau database terpusat adalah jenis database yang menyimpan data pada sistem database terpusat, memberikan kenyamanan pengguna untuk mengakses data yang disimpan dari lokasi yang berbeda melalui beberapa aplikasi. Aplikasi ini berisi proses autentikasi untuk memungkinkan pengguna mengakses data dengan aman. Contohnya adalah perpustakaan pusat yang membawa database pusat dari setiap perpustakaan di sebuah perguruan tinggi atau universitas. Kedua, distributed database system adalah database terdistribusi. Tidak seperti sistem database terpusat, dalam sistem terdistribusi, data didistribusikan di antara sistem database yang berbeda dari suatu organisasi. Sistem ini terhubung melalui tautan komunikasi. Tautan itu membantu pengguna akhir untuk mengakses data dengan mudah. Contoh database terdistribusi adalah Apache Cassandra, HBase, dan Ignite. Yang keempat, disk based in-memory database system. Basis data dalam memori, IMDb atau biasa disebut in-memory database system adalah menyimpan data komputer di memori utama komputer, alih-alih di drive disk atau disk base untuk menghasilkan waktu respon yang lebih cepat. Mengakses data yang disimpan dalam memori menghilangkan waktu yang dibutuhkan untuk query data dari disk. Basis data dalam memori digunakan oleh aplikasi yang bergantung pada waktu respon cepat dan manajemen data waktu nyata. Industri yang mendapat manfaat dari basis data dalam memori termasuk telekomunikasi, perbankan, perjalanan, dan permainan. Basis data dalam memori juga disebut sebagai basis data memori utama MMDB, basis data waktu nyata RTDB, atau sistem basis data dalam memori IMDS. Untuk perbedaan dari basis data di disk dan database dalam memori seperti berikut. Yang pertama, semua data yang tersimpan di disk I/O diperlukan untuk memindahkan data ke memori utama saat dibutuhkan. Data selalu disimpan ke disk. Struktur data tradisional seperti B-trace dirancang untuk menyimpan tabel dan indeks secara efisien pada disk. Ukuran basis data yang hampir tidak terbatas mendukung rangkaian beban kerja yang sangat luas, yaitu OLTP, pergudangan data, beban kerja campuran, dan lain-lain. Untuk database dalam memori, yaitu semua data disimpan di memori utama, tidak perlu memerlukan disk I/O untuk query atau update data. Data bersifat persisten atau tidak stabil, tergantung pada produk database dalam memori. Struktur data khusus dan struktur indeks mengasumsikan data selalu berada di memori utama. Dioptimalkan untuk beban kerja khusus, yaitu beban kerja HLR atau HSS khusus industri komunikasi. Ukuran database dibatasi oleh CPU. Untuk materi selanjutnya yaitu entity dan entity relationship akan dibawakan oleh saudari Nur Afni Latifatul Muklisa. Kepada Nur Afni saya persilahkan. Baik, entitas atau entity adalah sesuatu seperti orang, objek, atau peristiwa yang penting bagi bisnis atau organisasi. Ketika entitas
seperti bisnis atau organisasi ingin menyimpan data dalam sistem database, itu disimpan menjadi tabel database. Karakteristik dari suatu entitas disebut attributes. Misalnya, jika bisnis mengumpulkan data tentang pelanggan, maka pelanggan adalah entity, sedangkan attributes pelanggan yang memungkinkan adalah nama belakang, nama depan, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Attributes biasanya menjadi bidang di tabel database entitas. Sebuah hubungan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas disebut dengan entity relationship. Yang pertama yaitu one-to-one entity relationship. Hubungan entitas one-to-one ada ketika satu entitas yang berhubungan dengan hanya satu entitas lain dari jenis tertentu. Misalnya, jika sebuah bisnis memiliki beberapa lokasi toko, dari setiap toko memiliki seorang manajer tunggal, hubungan antara toko atau store dan manajer atau manager adalah hubungan dengan 1:1 atau one-to-one. Untuk setiap lokasi toko dapat ditentukan manajer yang tepat, dan untuk setiap manajer dapat diidentifikasi tokonya. Dalam jenis hubungan ini, setiap catatan di tabel milik entitas pertama hanya dapat memiliki satu catatan yang cocok di tabel milik entitas kedua. Namun, jenis hubungan ini tidak umum, karena semua data biasanya terletak di tabel tunggal, alih-alih membuat tabel terpisah. Contohnya seperti satu tabel untuk toko dan satu tabel untuk manajer pada setiap entitas. Yang kedua yaitu one-to-many entity relationship. Hubungan entitas one-to-many adalah yang paling umum dan ada ketika satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lainnya. Misalnya, jika pemasok memasok lebih dari satu produk kepada perusahaan, hubungan antara pemasok atau supplier dan produk atau products adalah hubungan one-to-many. Dan pemasok akan memiliki entry tunggal di tabel supplier, tetapi akan muncul beberapa kali di tabel produk. Oleh karena itu, jika nomor produk spesifik diketahui, pemasoknya dapat dengan mudah ditentukan. Tetapi jika seorang pemasok diketahui, satu nomor produk tidak dapat diidentifikasi. Dan ketiga dan yang terakhir, yaitu many-to-many entity relationships. Hubungan entitas many-to-many ada ketika satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain, dan entitas tersebut dapat berhubungan dengan sejumlah entitas yang sama dengan entitas yang asli. Misalnya, jika perintah dapat berisi beberapa produk dan satu produk dapat muncul atas banyak perintah, hubungan antara perintah atau orders dan produk atau produk adalah hubungan many-to-many. Jika nomor pesanan diketahui, satu produk yang sesuai nomor tidak dapat diidentifikasi. Dan jika nomor produk diketahui, urutan tunggal yang sesuai tidak dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, jenis hubungan yang membutuhkan tabel ketiga, seperti tabel order details, yang digunakan dalam kaitannya dengan tabel order dan tabel produk, untuk mengikat kedua tabel tersebut. Untuk materi selanjutnya tentang pengertian network akan dibawakan oleh Saudari Bella Amelia. Kepada Saudari Bella Amelia, saya persilahkan. Baik, pengertian network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang saling bisa berbagi sumber daya, seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhana, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang menghubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer, komputer yang lain dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya.
Tujuan network. Network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagai pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Network atau jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Network atau jaringan membantu mempercepat proses berbagai data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Network atau jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Network atau jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Untuk materi terakhir yaitu model database akan dibawakan oleh saudara Fahri Nugraha. Ada Fahri Nugraha, saya persilakan. Model database. Model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan antar data dan batasan-batasan data dalam suatu sistem database. 3 jenis database yang paling umum berdasarkan hubungan antar record, yaitu model database hierarki, model database jaringan, model database relasi. Model database hierarki dan jaringan merupakan model database yang tidak banyak lagi dipakai saat ini karena adanya kelemahan dan hanya cocok untuk struktur hierarki dan jaringan saja. Artinya tidak mengakomodir berbagai macam jenis persoalan dalam suatu sistem database. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah model database relasi karena mampu mengakomodir permasalahan dalam suatu sistem database. Model database hierarki disebut juga model pohon, karena hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon. Simpul yang berada di atas simpul lainnya disebut orang tua, sedangkan yang berada di bawah disebut anak. Setiap simpul digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Pada gambar di atas, simpul A disebut akar dan juga bertindak sebagai orang tua dengan anak simpul B, C, dan D. Simpul E, F, I, dan J disebut daun, di mana E dan F merupakan anak dari simpul B, serta simpul I dan J merupakan anak dari simpul H. Next. Kelemahan utama dari database hierarki adalah ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak. Sehingga apabila ada jenis hubungan ini pada model database, maka banyaknya redundansi lagi. Next. Model database jaringan merupakan pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Dalam model ini, data direpresentasikan sebagai koleksi record dan hubungan antar record dipresentasikan sebagai pointer.
Oleh karena itu, model database jaringan mampu menyatakan hubungan satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak. Next. Kelemahan dalam model database ini adalah lebih kompleks dan sulitnya dalam proses query. Begitu juga halnya dalam manipulasi data yang harus dilaksanakan dengan menelusuri data pointer pada setiap recordnya. Kelebihan model database ini adalah dari segi efisiensi penyimpanan data, karena tidak adanya data yang duplikat, dan akses yang cepat karena langsung memanfaatkan pointer ke alamat fisik data. Karena kompleksitas yang tinggi, apalagi diterapkan pada sistem database yang begitu kompleks, maka model database ini tidak tepat lagi untuk digunakan. Next. Model database relasi merupakan model database yang paling banyak digunakan saat ini, karena paling sederhana dan mudah digunakan, serta yang paling penting dalam kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan database. Sebuah database dalam model ini disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Pertemuan antara baris dengan kolom disebut item data. Tabel-tabel yang ada dihubungkan sedemikian rupa menggunakan file-file kunci, sehingga dapat meminimalkan duplikasi data. Itulah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.